Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ummahati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini segala bentuk-bentuk kebaikan. Di dalamnya pastinya kita mengharapkan dari Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Dan ini sesuatu yang sangat mahal, ibu-ibu. Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Yang ini hanya bisa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu disampaikan Nabi di awal ingin menyampaikan nasihatnya atau isi dari khutbatul hajjah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah tersesat, tidak diridhoi oleh Allah beriman kepadanya, tidak diridhoi oleh Allah beramal salih, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Itulah kenapa kemudian kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, serta memohon kepada Allah berlindung dari segala dosa yang membinasakan, yakni kesyirikan, dan memohon agar kita selalu diberi hidayah. Kenapa kemudian ada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya ini dibaca dalam setiap waktu-waktu yang mustajab. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal belum ibu-ibu? Belum? Allahumma inni as'alukal huda, duhai Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf sikap menjaga kesucian diri, wal ghina dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Kenapa ibu? Karena Allah yang memberikan hidayah dan menyesatkan hamba-hambanya. Kalau seorang hamba sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala tersesat, maka sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala telah menutup hati seseorang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala tutup hati seseorang untuk tidak bisa menerima hidayah. Wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala juga menutup dengannya pendengarannya, supaya tidak bisa mendengar segala informasi kebaikan, tidak bisa mendengar yang hak, dan tidak mengetahui apa yang batil. Yang didengar oleh dia adalah berita-berita buruk orang lain. Yang dia dengar adalah keburukan-keburukan orang lain. Wa ala absarihim ghishawah. Bahkan Allah Ta'ala akan menutup penglihatan mereka dengan tutupan yang sangat ghishawah, penutup yang sangat tebal. Di sini aja boleh, Bu? Boleh di sini. Asal jangan di samping saya. Situ aja. Daripada terhalang di sana, Bu. Situ, Bu. Nah. Assalamualaikum. Kalau udah ditutup mata penglihatan seseorang, berarti nggak bisa melihat ini hak, ini batil, ini baik, ini salah. Ya, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Ini nggak bisa dinilai, nggak bisa melihat. Maka kita memohon kepada Allah, ibu-ibu, walaupun ya, tentunya kehadiran kita semua di rumah Ibu Suharti ini, ya, semoga Allah Ta'ala berkahi rumah beliau dan keluarga beliau serta anak keturunan beliau, amin. Keberkahan itu meliputi kita juga. Kenapa kemudian walaupun kita dikumpulkan di rumah beliau ini, tentunya ini pasti pertolongan siapa, ibu-ibu?
Allah. Punya nggak kita kemampuan sejatinya? Sejatinya kita punya kemampuan nggak? Kita hanya pasang niat, Allah Ta'ala yang jalankan kita. Kita hanya punya tekad, Allah Ta'ala yang tolong kita. Itu pun setiap yang hadir dalam majelis ilmu belum tentu dikasih pemahaman sama Allah. Betul apa enggak? Makanya kita ini jangan sok merasa suci dulu, merasa benar, yang lain salah, merasa lebih baik, yang lain buruk. Itu nggak boleh. Ya, maka kita memohon semoga di kesempatan ini setelah sebulan kita, harusnya jadwal sih pekan lalu ya, Bu. Ya. Besok, pekan besok saya lagi. Kok saya terus ya? Oh, insya Allah ya. Ya. Maka jemaah yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Semoga saja di kesempatan ini merupakan bentuk taufik, pertolongan dan hidayah dari Allah. Dan semoga saja Allah Ta'ala berikan pemahaman kepada kita dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Berikutnya jemaah, ketahuilah, satu di antara ikhtiar seorang hamba untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan masuk ke dalam syurganya Allah, sebagaimana informasi dari Nabi SAW yang sering ibu-ibu baca atau dapatkan. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang mulia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang dia melangkah di suatu perjalanan yang dengannya dia mencari, ingin mendapatkan ilmu. Ilmu di sini maknanya apa? Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bukan ilmu supaya kita kenal siapa teman kita. Karena macam-macam orang datang kajian itu. Ada yang ingin nambah teman, datang toh, ingin dapat lingkungan baik, gitu toh. Ada lagi ingin ngapunten, di sini nggak ada insyaallah. Ada yang ingin jualan, gitu. Macam-macam niatnya. Ada yang ingin dianggap kehadirannya atau diakui keberadaannya. Enggak. Tapi siapa yang yaltamisu bihi ilman, yang dengannya dia mencari ilmu, dia bisa mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam yang mulia, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi. Maka kalau Allah Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan bagi dirinya, jalan-jalan menuju surga. Gak ada jamaah satu perbuatan yang menjadikan kita akan diberikan kemudahan masuk ke dalam surga kecuali kita apa? Menuntut ilmu. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di kesempatan ini, dan semoga saja ini amal diterima sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dimasukkan dalam syurganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembelajaran syarah Kitabul Jami', penjelasan Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu ta'ala. Telah sampai kepada kita di pertemuan terakhir hadis yang keberapa? Hadis yang lupa. Saya ingat, saya cuma tes doang. Sampai bersin selesai. Bersin selesai. Ya Bu, sampai hadis keberapa Bu? Bersin selesai itu tentang hadis berapa sih coba? Nanti kalau ada rezeki beli bukunya ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting nulis. Taib, jamaah melakukan oleh Allah, kita akan membahas tentang bab adab. Sudah sampai kepada kita bersin ya. Betul Bu? Sudah selesai ya. Tentang bersin, bagian dari adab kita yang keberapa? Keempat dari hadis yang pertama Ibu. Kemarin kita telah sampai kepada wa idza adasa fahimidallahu fasambithu, gitu kan. Dan apabila seseorang di antara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Doanya apa? Yarhamukallah. Lalu kita yang bersin menjawab apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian perkara yang kelima sekarang, keempat ya. Kelima ya.
Wa idza marida fa'udhu, dan apabila saudara sama muslim sakit, maka fa'udhu, jenguklah dia. Maka jenguklah dia. Ini udah saya terangkan belum, Bu? Belum. Ibu Ummahati fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, saya sempat menjanjikan kepada ibu, mau nggak kita ini ketika menjenguk orang sakit, lalu kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Dikelilingi oleh malaikat. Ya, dan ini ada caranya. Tidak gini ibu-ibu, tidak seperti kebanyakan kita kalau misalnya jenguk orang sakit, kita berbicara sakitnya bukan kondisi COVID ya, karena kondisi COVID nggak mungkin, kita nggak bisa datang kan. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari bala musibah ini. Allahumma inni as'aluka min jahdil bala wa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala dan musibah dan takdir yang buruk. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa dalil yang akan mengajarkan kita caranya begini ya. Caranya yakni apa? Menjenguk orang sakit, supaya kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara menjenguk orang sakit itu bagaimana caranya, kita simak bersama dulu, kita dengar bersama dulu satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Allah Ta'ala berfirman, langsung memberikan ganjaran bagi orang yang dia menjenguk orang sakit. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman kelak nanti di hari kiamat. Jadi ini ganjaran bagi siapa ibu-ibu? Orang yang menjenguk saudaranya sakit. Sebentar. Sabar dulu. Saya takut salah soalnya. Makanya di dalam dakwah itu seorang dai harus hati-hati, apalagi membaca hadis. Kalau baca Quran dan hadis salah aja kita takut, apalagi ngarang-ngarang. Ya kan, banyak orang berpendapat, orang menyampaikan nasihat menurut saya tanpa dalil. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Menurut saya begini, insya Allah begini, terkadang begini, itu nggak boleh. Kalau ini urusan agama. Taib. Ibu, dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman kelak di hari kiamat, Allah Ta'ala katakan, ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, maridtu falam ta'udni, aku itu sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Coba Bu, besok dari kiamat Allah berfirman, hei anak Adam, aku itu sakit. Aku ini bermaksudnya Allah. Maka kenapa tidak ada yang menjenguk diriku? Qala, berkata manusia, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana mungkin aku atau kita menjenguk engkau karena kondisi engkau sakit, sedangkan engkau itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini jadi pernyataan jelas. Apakah Allah itu mungkin sakit? Hah? Apakah Allah itu akan sakit? Nggak mungkin. Allah itu Al-Hayyu wal Qayyum. Allah itu maha hidup dan maha terus menerus mengurusi hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu sifat berikutnya dalam ayatul kursi kan. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah itu segala-galanya kan. Nggak mungkin. Maka wajar saja nanti semua makhluk mengatakan, bagaimana cara kami menjenguk engkau ya Allah, sedangkan engkau itu Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, yang menciptakan, Al-Khaliq wal Malik, yang merajai, wal Mudabbir, yang mengatur dan memelihara semua urusan hambanya. Bagaimana mungkin? Lalu apa kata Allah? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Apakah engkau tidak tahu
bahwasannya ada di antara hamba-hambaku si fulan ketika hidup di dunia dia sakit, kenapa kau tidak jenguk dia? Coba Bu, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Dan apakah kau tidak tahu bahwasanya jikalau kau menjenguk saudaramu yang sakit tersebut, benar-benar kau akan menemui aku di sisi hambaku yang sakit tadi. Coba Bu, berarti ini satu di antara faedah bahwasannya kalau kita menjenguk orang sakit, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Faham ini Bu? Kalau dikatakan di situ ada Allah, jangan ditafsirkan macam-macam. Jangan ditafsirkan, oh nggak mungkin Allah ada di situ. Paling yang ada itu ruhnya, paling ada zatnya, maaf. Paling yang ada itu zatnya, atau bukan zatnya. Paling ada rahmatnya atau berkahnya, nggak mungkin Allah ada di situ. Lah yang ngomong Allah ada di situ siapa? Yang ngomong Allah Ta'ala hadir pada orang yang sakit kita jenguk siapa Bu yang berbicara? Yang katakan siapa? Ini hadis qudsi loh Bu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan ulama di kalangan sahabat, para tabi'in, ulama a'immatul madzhab, ulama mazhab dari Imam Hanafi sampai Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama mazhab yang lainnya gak berani menafsirkan dikira-kira yang ada itu rahmat dan berkahnya. Enggak. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika Allah katakan aku berada, dan jelas ini dikatakan, apakah kau tidak tahu lau udtahu lawajadtani indah. Seandainya kamu menjenguk saudaramu yang sakit itu sama muslim, engkau akan menemui diriku di sisinya. Dan itu orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menafsirkan macam-macam. Sudah Allah Ta'ala katakan ada di situ, dianggap aja di situ. Jangan kemudian sok kepo, ndi wonge, kok ndi wonge. Oh. Paham? Ya ketika Allah Ta'ala ada situ udah jelas, kita nggak usah nafsirkan. Akal kita ndak nyandak. Ngaten ya Bu ya? Ngaten Ji? Bukan hanya rahmat dan berkah, sebagaimana nanti ada hadis qudsi ketika Allah Ta'ala informasikan melalui Nabi SAW, Allah selalu turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam bagi orang-orang yang sujud dan berdiri qiyamul lail dan meminta kepadanya. Itu juga nggak boleh tafsirkan macam-macam. Oh itu yang turun hanya rahmatnya aja, berkahnya aja, enggak. Ketika itu dikatakan Allah turun di langit dunia, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya kita nggak boleh mentakwil, nggak boleh menafsirkan. Ibu yakinin aja. Tapi jangan setelah ini kemudian kerjaannya mengunjungi orang sakit terus. Bukan dokter, bukan perawat, mengunjungi terus piye aja. Nah, terus ibu kerjaannya beripun. Makanya bersyukur nih, seandainya seseorang muslim dia profesinya dokter atau nakes, dia perawat gitu, dia visit pasien, dia tahu caranya, itu dia akan menemukan Allah di situ. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita aja nggak ngerti apa-apa karena kita bodoh. Betul nggak Bu? Kita bodoh atau betul? Tuh. Berikut ini hadis berikutnya, bukan hanya Allah berada bersama orang-orang yang sedang sakit, tapi Allah Ta'ala juga katakan, maaf, baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib ridha Allah Ta'ala atasnya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumshi, wa in 'adahu 'ashiyatan ila shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannati. Itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Tidaklah di antara orang-orang muslim, tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim yang lainnya sedang sakit, udwatan, melainkan dia menjenguk itu karena perintah Allah, melainkan apa? Shalla alaihi sab'una alfa malakin, berselawatlah atasnya 70 ribu malaikat. Coba Bu, sab'un itu berapa? Sab'una alfa malakin, 70 ribu malaikat hatta yumshi. Kalau dia ini datangnya di pagi hari,
maka yang akan mengiringi dia dan bersalawat kepadanya ada 70.000 malaikat. Tuh jenguk orang sakit loh, Bu. Ya. Jadi tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit, yang dengannya hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keikhlasan, Allah Ta'ala akan mengizinkan 70.000 malaikat, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang akan berselawat mengiringi dia hatta yumshi, sampai sore hari. Wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dan jikalau kita menjenguk saudara yang lainnya yang sedang sakit di sore hari atau di malam hari, melainkan malaikat 70.000 tersebut akan bersolawat dan akan mengiringnya hingga pagi hari. Masya Allah. Ya, Masya Allah ini, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Lah, kira-kira ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat-malaikat ini, ya, malaikat-malaikat ini datang kepada seseorang yang menjenguk orang sakit. Kira-kira orang ini orang yang biasa atau orang yang luar biasa dari iman dan amal solihnya? Misal contoh, dia jenguk saudara yang sakit, tapi dia ahli maksiat. Mau nggak malaikat? Mau nggak? Mau? Ya nggak mau lah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin sedekah, tapi berbuat syirik. Mau nggak malaikat datang sama dia? Nggak mau. Dia seorang dai katanya, dia seorang tokoh ulama setempat katanya, tapi ngajak masyarakatnya sedekah bumi, sedekah laut, bahkan mungkin langit disedekahi sisan ngono. Ada nggak sedekah-sedekah kayak gini? Ya. Dia jenguk orang sakit, malaikat akan datang nggak sama dia? Nggak bisa. Ini jelas kalimat min muslimin ya'udu musliman. Tidaklah seorang muslim, berarti muslim itu siapa? Yang dia tunduk dan patuh dengan syariat Allah, nggak berbuat syirik. Syaratnya dia nggak berbuat syirik. Kalau dia rajin ibadah, haji berulang kali, tapi masih suka berbuat syirik, masih aja nyimpen kelnek neng omai, raja-raja itu disimpan nih, paham, Bu? Bahkan dia kalau ada ngapunten terima dulu ini, terima dulu ya. Bahkan ngapunten dulu, kalau nggak tahu dimaafkan insya Allah. Ibu-ibu kalau nggak tahu dimaafkan insya Allah, karena nggak tahu, asalkan istighfar dan bertobat. Dia bukan hanya tokoh agama, tapi kalau ada orang kampung yang menikah harus menghadap dia yang menentukan weton-wetone. Jajal loh, goleh hari. Padahal hari yang paling terbaik setiap pekan itu hari apa? Jumaah. Lahirnya tanggal apa, Mas? Hari apa, Mas? Lagi nopo pahing? Kliwon apa pon? Nek pon ketemu kliwon mungkin, aku ora ngerti soalnya. Ya ora cocok, Mas. Jangan tanggal iki. Udah iki nggak akan mungkin datang ini malaikatnya. Ya, Ibu paham ya? Dan kemudian apa yang dikatakan Nabi SAW ditafsirkan para ulama, malaikat bersolawat atasnya, maknanya apa? As-salatu minal malaika, solawatnya malaikat kepada orang itu adalah al-istighfar wa du'a. Malaikat itu memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita dan mendoakan kepada Allah apa yang terbaik buat kita dan mengaminkan setiap apa yang kita pinta. Itu luar biasa loh, Bu. Jadi malaikat ini turun bersolawat, ini maknanya apa? Memohonkan ampun, ya Allah, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Kalau itu laki perempuan, kalau laki-laki Allah maghfir lahu. Kemudian apa? Dia mengaminkan setiap doa-doa kita dan akan mendoakan kebaikan dunia dan akhirat. 70.000 malaikat, Bu. Sab'una alfa malakin. Bukan sab'una alfan, bukan sab'u alfa malakin, tapi sab'una, 70.000 malaikat. Ini makanya kalau seorang dokter itu ngerti, seorang perawat itu ngerti menjenguk orang sakit, Masya Allah itu. Kalau kerja dia itu pagi sampai sore, berarti berapa? 24 jam tuh malaikat menyertai dia. Tapi nanti caranya ada ya, Bu. Ini malaikat yang bersolawat kepada dia itu, yakni bersifat dan berdoa kepada dia. Ini ganjarannya dulu ya, Bu. Ganjaran tentang siapa? Orang-orang yang menjenguk saudara muslimnya yang sakit. Tapi kalau sakit hati dijenguk masuk nggak ini? Enggak.
Oh, sakit hati kok dijenguk. Aku sakit hati jenguk ya. Iya itu. Kalau sakit itu nggak minta dijenguk. Nanti ada dalil lagi ya Bu, bahwasannya orang sakit itu selama dia tidak berbuat syirik dan dosa-dosa besar, doanya juga mustajab. Ya. Nah, dalilnya lagi, dalil yang menguatkan malaikat itu berselawat kepada kita, isi dari selawat itu adalah istighfar dan doa adalah beliau para ulama kita menafsirkan dengan menukil firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 7 dan 8.